Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugni Rahmat Nugraha dengan NIM 32121911011. Saya dari kelas Kimia Reguler Sore 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah rumah tangga yang akan saya paparkan, yaitu tentang pembuatan hidroponik dari limbah aqua botol bekas. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hidroponik. Mungkin sebagian dari kita belum tahu itu hidroponik, atau mungkin sebagian lagi emang sudah tahu sih apa itu hidroponik. Nah, hidroponik dilansir dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Hidroponik adalah teknik budidaya yang menggunakan arang sekam atau media tanam lainnya dengan memanfaatkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam bentuk cair yang sudah diracik untuk diberikan ke tanaman dengan cara disiramkan atau melalui irigasi tetes. Nah, di sini saya akan menggunakan irigasi tetes, tapi bukan tetes dari atas ke bawah ya, melainkan dari bawah ke atas dengan menggunakan media apa? Ayo, mari kita simak video selanjutnya. Nah, sebelum ke intinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu limbah plastik. Nah, sampah plastik adalah jenis sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak dapat diuraikan begitu saja, butuh waktu bertahun-tahun untuk dapat diuraikan. Penguraian sampah plastik diperlukan waktu sekitar 50-100 tahun. Membutuhkan waktu 2 generasi untuk mengurai usia sampah. Jadi, kalau kalian membuang sampah dari sekarang, nah yang nanti itu bisa hilang di saat generasi anak kita atau cucu kita. Nah, karena rata-rata umur di Indonesia berkisar antara 60-70 tahun. Artinya, sampah belum terurai semasa manusia hidup. Nah, membuang sampah berarti kita akan memudaratkan generasi kita selanjutnya, dan itu akan menjadi dosa jariah kita. Untuk mengurai plastik seperti bungkus deterjen butuh 50-80 tahun. Sedangkan kantong plastik atau tas kresek diperlukan waktu 10 hingga 20 tahun untuk hancur. Bayangkan apa jadinya jika di lingkungan bumi ini kita buang sampah sembarangan. Padahal setiap hari kita kalau membeli sesuatu di pasar atau di supermarket ataupun di warung, dipastikan dikasih plastik untuk menaruh barang-barang yang kita beli. Nah, untuk mengurangi dampak plastik tersebut, kita bisa membawa kantung sendiri di rumah. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pembuatan hidroponik dengan menggunakan aqua bekas, dan itu juga merupakan salah satu pengolahan limbah plastik, dan kita dapat berperan dalam mengurangi sampah di bumi ini. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan ini adalah pertama ini tanah dan tumbuhannya. Di sini saya itu menggunakan pohon stroberi, dan dengan medianya adalah media tanah. Sebenarnya bagusnya itu kalau hidroponik itu memakainya medianya itu sekam padi atau bubuk kayu. Tetapi di sini dengan ketersediaan yang terbatas, jadi saya hanya menggunakan media tanah. Lalu selanjutnya ada bubuk genteng. Nah, di sini bubuk genteng itu untuk menahan tanahnya agar tidak ke bawah. Lalu ada sumbunya. Sumbunya itu bisa sumbu kompor, yaitu untuk mengalirkan air dari bawah ke atas. Lalu ada singkup buat mengambil tanahnya. Lalu ini ada pemanfaatan limbahnya itu. Nah, kita menggunakan limbah plastik bekas minuman aqua botol. Nah, mengapa di sini saya menggunakan aqua botol? Karena limbah botol ini hanya bisa terurai setelah 100 tahun lebih. Jadi untuk mengurangi polusi lingkungan, maka saya akan mengubah si aqua ini untuk
menjadi pot tanaman hidroponik. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada uji coba kali ini, kita menggunakan pertama itu ada skop kecil untuk menyangkul tanahnya, lalu yang terpenting itu adalah aqua botol bekasnya, lalu ada genteng, lalu ada sumbu untuk mengalirkan air dari bawah ke atas tanah, lalu ada pohon dan tanah itu sendiri, dan cutter untuk memotong aqua botol tersebut menjadi bagi dua. Untuk metodenya, pertama-tama kita membelah dua dulu si aqua ini. Ini saya tadi udah ditandain di belah duanya di sebelah mana. Nah, ini adalah hasil botol yang telah dibagi dua. Nah, seperti ini ya. Nanti jadi si tanahnya itu dimasukin ke sini. Nah, di bawahnya itu nanti kita pakai bubuk kenting terlebih dahulu. Nah, buat ini adalah tempat airnya. Jadi kita tidak perlu menyiram tanamannya, hanya perlu untuk mengisi ulang air ini saja. Untuk mengangkut air dari bawah ke atas ya, kita menggunakan sumbu. Nah, yang pertama kita masukkan dulu terlebih dahulu si tanahnya itu. Nah, dengan menggunakan cangkul atau skop kecil. Diisi dulu sampai setengahnya. Nah, setelah itu kita cabut si pohon stroberinya dari media tanah tadi. Ini saya ambil pohon stroberinya yang sudah ditanam di rumah saya sendiri menggunakan bungkus bekas minyak goreng. Sebetulnya ini juga sih sudah termasuk pengolahan limbah rumah tangga, karena kita sudah menggunakan bungkus minyak goreng menjadi pot. Nah, sudah disebut, kita masukkan si pohon stroberinya itu ke bagian atas tadi yang sudah diisi setengah tanah. Lalu kita isi lagi tanah sampai penuh agar pohonnya itu kokoh. Nah, pada saat pengambilan si pohon stroberinya, diusahakan akarnya jangan sampai ada yang terputus. Nah, udah selesai. Ini kita setelah semuanya penuh, bagian bawahnya itu kita tambahkan air secukupnya saja. Jadi keunggulan si hidroponik ini, kita itu tidak harus menyiramnya itu tiap hari, karena di bawahnya itu sudah ada cadangan airnya itu. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya, si hidroponiknya itu sudah jadi. Oke. Cara hidroponiknya sudah jadi. Yang pertama, kita masukkan dulu terlebih dahulu si tanahnya itu. Nah, dengan menggunakan cangkul atau skop kecil. Kurang dan lebih dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.